Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan pandangan dari pengamat senior, yaitu Pak Iyas Subiakto, mengenai kader-kader PDP yang selalu menyerang, menuduh, bahkan memfitnah kepada Bapak Jokowi, seperti ada Guntur Romli, Bung Adian, Deddy Sitorus, dan lain sebagainya. Kelompok mereka lah yang selalu menyerang kepada Bapak Jokowi. Bahkan sebelum dan sesudah Hasto ditahan, sampai hari ini pun mereka gencar bahwa mereka berpikir bahwa apa yang terjadi di negara kita salahnya Bapak Jokowi. Wah, parah juga ya. Nah, bagaimana pandangan dari seorang pengamat senior, yaitu Pak Iyas Subiakto, mengenai ini? Kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Kita mau klarifikasi dulu, Mas Eman, ya, biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus, ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi, dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu, Bang Deddy Sitorus pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Karena kalau kalimat itu yang keluar ada konsekuensi hukum di situ. Tapi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus adalah pada tanggal 14 ada utusan yang datang dan pesannya adalah sekjen itu harus mundur dari jabatannya Mas Hasto, atau dia akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Oke. Yang kedua, Jokowi jangan dipecat. Itu tanggal 14 Desember ya, 2024 ya. 2024. Oke. Terus yang ketiga, ada 9 dari kader PDI Perjuangan yang menjadi target. Jadi sampai di sini kita clear dulu nih. Ada sebut Jokowi ngirim utusan atau utusan Jokowi, tapi ada utusan yang 3 pesannya seperti itu. Kader PDIP terancam pidana akibat dicap ngefitnah Jokowi. Guys, pernyataan. Nah lo, mau kemana kau Deddy Sitorus? Ayo, awak dukung Deddy Sitorus harus kena jerat hukum. Itu namanya pencemaran nama baik, ya. Makanya mulut jangan terlalu ember. Harus segera ditindaklanjuti tuh si Deddy Sitorus, biar jangan kebablasan mulutnya, ya. Makanya kalau membenci orang jangan sampai kayak gitu, memfitnah. Kalau nggak ada bukti, ya. Kau bawa yang datang ke rumah itu, yang jumpa ke sarang klien itu, bawa orangnya. Masa kau nggak kenal? Harusnya kau selidiki. Jangan langsung menyebarkan hoak kau. Aduh, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti itu si Deddy Sitorus, karena terlalu memfitnah Pak Jokowi, pencemaran nama baik itu namanya, kena pasal kau kan. Alhamdulillah, biar bersama dia sama Hasto. Aku menangis lah kalian situ ya. PDIP sedang mencari seorang pengganti Hasto, sekjen. Partai Demokrasi Indonesia Perorangan sekarang sedang mencari seorang sekjen. Dan dari kelihatan dari sosmed, yang paling tepat, kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu ada seorang, karena syarat untuk menjadi seorang sekjen PDIP adalah bagaimana Anda mampu membuli, memfitnah, dan membuat berita hoak tentang Jokowi. Jadi kalau Anda berhasil menjelekkan nama Jokowi, memfitnah Bapak Jokowi, Anda akan berhasil menjadi sekjen PDIP. Gampang menjadi sekjen PDIP. Tiru aja Hasto. Kan ribut terus gitu ya. Cuma orang ini kan nggak sadar, orang-orang ini. Deddy Sitorus, Adiana Putupulu, Hasto, ini kan ya 11-12 semua aja. Nggak tahu memang framingnya seperti itu, memang dibuat mereka di depan, ya kita nggak tahu.
ngomongnya itu ngalor ngidul ya, dari mulai Hasto ada video, ada dokumen di Rusia, Presiden Jeter sampai sekarang nggak pernah nongol itu kan gitu kan. Nah ini Deddy Sitorus juga sama kan, mancing-mancing kayak gitu. Yang dihadapi orang itu suhu itu. Bukan cupu. Jadi kalau iya bukan cupu itu suhu. Makanya dia tenang. Saya Pak Jokowi itu kan mesem. Jadi dia menerima sesuatu itu kan apa ya? Pak Jokowi itu kan gini Mas Budius. Dia orang yang punya kebajikan komplit ya. Kebajikan, makanya kebijakannya biasanya bagus. Kata Allah ini kan kebajikan ini menyangkut dengan moral ya. Seperti kejujuran, keadilan, kesabaran. Itu kan ada di diri Pak Jokowi itu. Jadi saya dapatkan dari beliau itunya yang paling kuat. Karena kita tahu latar belakang beliau seperti apa. Nah, jadi kalau sekarang Pak Jokowi ngomong itu saja, ngomong kemarin reaksi yang 1-2 patah kata itu saja, untuk sementara cukup dulu gitu. Karena begitu dia jawab saja sudah, Deddy Sitorus juga kelimpungan juga gitu kan. Kemarin malah ada statement Deddy Sitorus, kalau Pak Jokowi mau ngopi-ngopi nanti saya kasih tahu gitu ya siapa utusan itu loh. Masa kelasnya Pak Jokowi ngopi sama Deddy Sitorus? Nggak kelas ya menurut Pak Yas ya? Ya bukan merendahkan Deddy Sitorus. Iya. Tapi kalau mau cari apa ya kelas bantam ya jangan mau main sama kelas berat bos. Ya bisa dikuliti loh gitu kan. Ya, itu saya pikir reaksi Pak Jokowi ya seperti Mas Budius katakan tadi dan kawan-kawan di lapangan juga sama. Sebenarnya terlalu lama Pak Jokowi kalau menurut ukuran kita gitu. Kita ini kan orangnya nggak sabaran gitu kan. Benar. Ya kan? Dibantai sana sini kayak gitu dia tenang saja mesok. Kayak dari adili Jokowi sampai sekarang kan di medsos begitu luar biasa. Kita siapa yang modalin itu ya kita bisa baca lagi. Adili Jokowi semua keluarganya. Loh, yang dari dulu yang dibilang Pak Jokowi kalau mau nuntut ya tunjukkan aja buktinya diadukan ke KPK atau di mana di ranah hukum yang lain ya silakan. Masa teriak-teriak ada kan. Ya kira-kira bentuk attacking dari Pak Jokowi selain diam aja seperti yang Pak Yas maksudkan itu, apalagi Pak? Apakah misalnya beberapa nama dari 9 itu mulai akan dipanggil kejaksaan atau KPK atau seperti apa Pak Yas? Karena kan ini battle-nya kan sudah jelas. Battle ini sebenarnya antara Megawati dengan Jokowi sebenarnya ya kan. Megawati merasa kasus Hasto ya tetap dianggap sebagai politisasi hukum dan itu bentuk dari reaksi dari Pak Jokowi ketika beliau dipecat dari PDIP, kan begitu Pak? Gimana Pak Yas? Saya sih bisa iya bisa tidak. Rivalitas yang selalu dibangun oleh Bu Mega ini kan efeknya jelek gitu kan. Jadi kan kalau kita pakai analogi yang apa ya, kan sekarang kita selalu bilang di negeri ini kan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan. Nah kalau Bu Mega kalau bisa dipermusuh ngapain diperkawan kan gitu. Jadi semua yang berseberangan dijadiin musuh gitu. Sebenarnya kan itu tidak bijak dari dulu kan seperti itu. Nah, kalau urusan dengan beda pilihan yang memicu sampai sekarang ini ya orang semua tahu lah. Karena terus efeknya kan Ganjar kalah dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya kapan nanti Pak Jokowi bereaksi lebih besar lagi itu, saya pikir yang seperti saya katakan tadi, ini orang sabar, orang punya kebajikan yang luar biasa. Ini bulan puasa, pasti dihitung juga sama Pak Jokowi. Ya kan, dia ya orang yang strateginya nanti apa ya kita nggak tahu. Yang 9 orang yang target itu juga apakah itu juga bluffing saja dari Deddy Sitorus kan gitu. Nah kalau Hasto sebenarnya ya kasusnya sih kasus umum kan itu Mas Budius. Ya kan kalau ada suap menyuap, ada penggelapan, terus ada apa ya, ada penghilangan barang bukti yang bisa dibuktikan. Dulu kan harusnya sudah ketangkep Harun Masiku kan ada informasi bahwa dihalang-halangi di mana di PT IKA ya atau di mana itu. Nah itu kan kerjaan mereka semua. Jadi kalau kita lihat akumulasinya yang sekarang mereka harus terima, itu sebuah proses saja kalau menurut saya. Ya secara politik bisa saja apakah itu dulu ditahan, terus sekarang karena sudah retak menjadi peluru untuk menghantam ke PDIP, ya bisa iya, bisa tidak menurut saya. Pak Jokowi itu apa? Sekali lagi ya saya ingatkan apa yang dikatakan Roma Hurmuji waktu Kongres di 2014 sejak Pak Jokowi kepilih pertama kali jadi presiden gitu kan. Yang di Bali itu Pak Jokowi sudah presiden, nggak dikasih ruang pidato, datang disorakin dengan gitu kan. Itu kan sudah mulai dimusuhi karena memang permintaan untuk menteri yang lebih banyak kan nggak diladenin Pak Jokowi kan. Pada tahun 5 sampai 2019 kan jatahnya tetap segitu.
Nah, ini kan orang memang beda ya, berwawasan kebangsaan sama berwawasan kekuasaan ini beda jauh. Beda jauh. Jadi satu kepentingannya kekuasaan untuk menegakkan apa yang sudah didapat, sementara yang satu adalah bagaimana berkelanjutan sebuah pembangunan atau mengurus negara itu. Sehingga sekarang ini ada Pak Prabowo itu kan kita tahu bagaimana prosesnya. Sebenarnya apa sih untungnya Pak Iyas PDIP lewat Deddy Sitorus dan termasuk juga pengacaranya Magdir Ismail gitu ya? Keuntungannya apa sih? Toh kasus Hasto kan sudah masuk sidang dan dengan sendirinya pra peradilan yang kedua kan sudah gugur. Apa untungnya melakukan semacam framing lagi gitu loh, framing lagi bahwa ini adalah politisasi hukum dari Pak Jokowi gitu loh. Ya, Mohon sampai di pengadilan kan mestinya kan diungkap aja kebenarannya di pengadilan. Kalau memang merasa ini adalah politisasi hukum, sampaikan bukti-bukti, sampaikan dokumen, bawa saksi, kan begitu mestinya Pak Iyas. Iya, yang normal harusnya seperti itu. Tapi ini kan PDIP, ya kan? Ini kan Megawati gitu. Jadi kalau mereka itu lebih wise dari awal, kan tidak ribut seperti ini gitu. Justru itu menjadi menjadi trigger terbukanya kualitas mereka secara keseluruhan kan. Ini kan satu koloni yang berpikirnya sama, teriak-teriak gitu kan. Kalau dibilang untungnya apa ya nggak ada untungnya memang. Apa yang mau dibuat mereka? Yang disuruh nyerang dari Sitorus supaya ngomong apa saja, mereka tiap hari kan ngomongin apa saja gitu kan. Yang sifatnya itu memojokkan Pak Jokowi. Ya nggak ada untungnya. Apakah mungkin untungnya itu begini Pak ya, supaya nanti dalam persidangan Hasto bebas Pak, ya kan? Kalau nggak nanti dibongkar nih bahwa benar Pak Jokowi benar telah mengirim utusan namanya Mr. X, kemudian diungkap namanya, kemudian 9 orang yang ditarget itu memang atas perintah Pak Jokowi, sehingga kalau itu dibongkar seolah-olah Pak Jokowi memang dari awal terbukti telah melakukan intervensi hukum untuk melindungi dinasti politik keluarganya, kan begitu teori dari PDIP. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video dan pandangan dari seorang pengamat politik, yaitu Pak Iyas Subiakto, mengenai kader-kader PDIP yang selalu memframing jahat, menyerang, memfitnah, menuduh kepada Bapak Jokowi. Padahal Bapak Jokowi ini sudah bekerja keras untuk negara kita, yang dimana dia menjabat selama 2 periode atau 10 tahun sebagai presiden. Harusnya kita menghargai jasa-jasa beliau, bukan malah menyerang. Padahal PDIP pada waktu itu berkuasa 10 tahun. Namun semenjak Bapak Jokowi keluar dari PDIP, mereka gencar menyerang. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.